Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Afifah Nur Aisyah with student ID number 2020603047 from Group 2 and I'm from International Class Islamic Banking Syariah 2020. Here I will explain about management, infak, and sedekah from the Ziswaf Management course. Let's move to the explanation. Di sini saya akan membahas 5 submateri. Yang pertama adalah hukum dan landasan indeks, yang kedua adalah maqasid indeks, yang ketiga adalah manajemen masjid, yang keempat adalah manajemen penghimpunan indeks, dan yang kelima adalah manajemen pengelolaan indeks. Langsung saja, yang pertama adalah hukum landasan indeks. Infak dan sedekah diatur dalam pasal 1 ayat 3 dan 4 UU nomor 23 tahun 2011, yaitu infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan sedekah baik harta maupun non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Prinsip pengelolaan infak itu sendiri, infak dan sedekah adalah dikelola secara independen, sifatnya netral, tidak diskriminatif, dan tidak berpolitik praktik. Yang kedua adalah maqasid indeks. Maqasid indeks itu sendiri terdapat pada 5 ayat Al-Quran. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 195, surah Al-Baqarah ayat 254, surah Al-Baqarah ayat 219 dan 215, serta surah Al-Imran ayat 92. Maqasid indeks sedekah itu sendiri, yang pertama adalah mendistribusikan harta dalam rangka berinfak haruslah sesuatu yang telah lebih dulu menafkahi diri sendiri dan keluarga. Yang kedua, tidak dianjurkan menginfakkan seluruh harta benda hingga orang tersebut menjadi jatuh miskin atau meminta-minta. Dan yang ketiga adalah infak juga bisa sebagian kecil dari harta yang dimiliki. Dan yang keempat adalah bisa juga berinfak, yaitu sesuatu yang paling terbaik dan paling utama yang dimiliki. Namun yang paling utama harta kelebihanlah dari seseorang. Yang ketiga adalah manajemen masjid. Jumlah pemasukan dana infak dan sedekah yang masuk di kas masjid sangatlah besar, namun terkadang pengelolaannya masih tidak efektif. Hal ini nampak dari fakta bahwa sebagian besar dana diorientasikan untuk pembangunan fisik dan pemeliharaan masjid, sementara untuk kegiatan lain pengeluarannya masih sangat minim. Yang keempat adalah manajemen penghimpunan indeks. Manajemen penghimpunan indeks menggunakan pola berbeda sesuai dengan lembaganya. Namun secara garis besar pola penghimpunannya ada 2, yaitu menjemput bola dan menunggu. Seperti penghimpunan dana infak pembangunan masjid biasanya membuat proposal, menyediakan kotak infak, atau membuka donasi di pinggir-pinggir jalan. Dan yang terakhir adalah manajemen pengelolaan indeks. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang menerangkan tentang infak dan sedekah, yaitu yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 195, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan yang kedua adalah surah Al-Baqarah ayat 215, yang artinya, mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah, apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu bapak kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Dan yang ketiga, hadis riwayat Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan, bukankah Allah telah menjadikan untukmu apa yang dapat engkau sedekahkan? Maksudnya bahwa jika kita tidak mampu bersedekah dengan harta, maka dapat membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, dan melakukan kegiatan amal makruh dan nahi munkar, serta berhubungan suami istri adalah sedekah. Okay, I hope the material that has been conveyed can be useful, and I will apologize if I made a mistake. They are wrong words. To Allah, I ask forgiveness. I will say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.